Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Pasti sehat kan? Pasti udah lama nih nunggu pelajaran TIK. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang komputer dari perangkat keras sampai seluruh aplikasi di komputer. Maka daripada itu, saksikan terus video yang Pak buat ya. Nah, anak-anak, untuk kelas 1 dan sampai kelas 3, kita akan belajar pengenalan perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Mungkin kalian bertanya, apa sih Pak pengertian perangkat lunak dan perangkat keras? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian perangkat keras. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan berfungsi menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau bisa kita bilang software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Nah, perangkat keras ini dia contohnya berbentuk secara fisik yang bisa kita rasakan dengan tangan kita dan bisa kita lihat oleh mata kita. Contohnya, Bapak akan kasih tahu. Nah, di layar HP kalian ada dua gambar. Yang pertama, gambar apa, anak-anak? Kalau kalian tahu? Nah, benar sekali. Gambar monitor. Monitor atau bisa kalian sebut dengan televisi yang bisa dilihat oleh mata dan bisa diraba oleh tangan, dan fungsinya monitor ini bisa menampilkan semua gambar hasil kerja kita atau hasil yang kita inginkan atau kita mainkan komputer akan ditampilkan di layar ini. Jadi, komputer mempunyai layar TV. Bukan hanya TV biasa, tapi dia bisa berfungsi buat apapun yang kalian ingin gunakan pada komputer. Nah, gambar kedua ini adalah gambar CPU. Apa sih Pak CPU? CPU ini adalah sebuah tempat penyimpanan komputer yang bisa kita simpan file kita yang telah kita kerjakan supaya tidak hilang. CPU ini ibaratkan kata memori pada komputer. Kalau tidak ada CPU, komputer tidak akan berjalan dengan lancar karena tidak ada penyimpanannya. Nah, untuk gambar selanjutnya, nah ini mungkin anak tahu gambar apa yang banyak huruf-huruf ini. Betul sekali. Ini adalah gambar keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik atau menulis. Di komputer juga bisa anak-anak menulis nama kalian dan menulis apapun yang kalian inginkan di komputer. Di layar keyboard ini terdapat ada berbagai huruf dan angka dari A sampai Z. Nah, di sini seru buat penulisan. Anak-anak bebas akan memilih penulisan apa. Nah, yang kecil ini mungkin kalian bertanya, kok mouse? Nah, mouse ini ibarat kata dia tikus yang bisa digerakkan dan berfungsi untuk menekan pada komputer. Jika tidak ada mouse, kalian tidak akan bisa memainkan komputer karena mouse, keyboard, monitor, CPU inilah komponen-komponen perangkat keras komputer. Kurang dari satu alat yang Bapak sebutkan tadi, komputer tidak akan berfungsi dan tidak akan bisa digunakan. Baik, kita sudah mempelajari perangkat keras. Nah, sekarang kita akan belajar perangkat lunak. Perangkat lunak atau bahasa Inggrisnya bilang software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer. Pengertiannya ini, perangkat lunak yaitu suatu yang tidak bisa kita rasakan dengan tangan kita atau kita raba, tapi bisa kita lihat dengan menggunakan indera mata kita. Karena perangkat lunak ini dia berbentuk sangat di dalam komputer. Mungkin kalian penasaran, seperti apa contohnya? Bapak akan kasih lihat contoh gambarnya. Nah, pasti tahu nih gambar apa ini yang ada di layar HP kalian.
Ya, benar sekali. Gambar yang pertama adalah gambar pen. Pasti kalian tahu arti pen itu apa? Pen adalah tempat menggambar. Pen merupakan perangkat lunak. Nah, di perangkat lunak pen ini kita bisa menggambar gambar apa saja yang kalian inginkan pada komputer. Tapi kita tidak bisa memegang, tidak bisa merasakan dengan tangan kita, tapi kita bisa menggunakannya dengan menggunakan mouse tadi. Nah, gambar kedua pasti kalian tahu, Facebook. Facebook ini termasuk perangkat lunak. Perangkat lunak yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita lihat. Pasti kalian tahu fungsi Facebook ini buat apa. Nah, fungsi Facebook ini sangat luas bagi seluruh dunia yang menggunakannya. Nah, gambar ketiga, Microsoft Word. Microsoft Word merupakan perangkat lunak yang tidak bisa dipegang tapi bisa dilihat dengan indera mata kita. Microsoft Word berfungsi untuk tempat lembar kerja atau ibarat kata dia adalah buku pada komputer yang nanti kita akan bisa ketik huruf, angka, menggambar dan apapun menggunakan perangkat keras tadi. Microsoft Word ini sangat banyak digunakan baik di perusahaan, di sekolah, bakal di tempat-tempat lain di Indonesia ini, bakal seluruh dunia menggunakan Microsoft Word. Pasti anak-anak penasaran kan bagaimana menggunakan Microsoft Word ini? Nanti kita akan belajar secara langsung dan praktek secara langsung menggunakan Microsoft Word. Oke. Untuk materi anak kelas 1 demikian materinya, dan Bapak mohon untuk dihafalkan materi kelas 1 tadi, pengertian perangkat keras dan perangkat lunak. Jangan lupa ya, dipelajarin terus. Materi kelas 4 dan sampai kelas 6. Nah, sekarang kita materi untuk anak kelas 4 dan kelas 6. Mungkin anak kelas 4 sampai kelas 6 tidak heran lagi. Kita sekarang belajar dengan Microsoft Word. Pasti kalian sudah tahu apa pengertian Microsoft Word tadi? Benar sekali. Fungsinya adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Kita kan sudah pernah belajar ini. Terus kenapa kita pelajarin terus, Pak? Nah, perangkat lunak Microsoft ini sangat banyak digunakan. Maka kita akan terus belajar sampai kalian anak-anak bisa. Nah, pasti yang sudah tahu Microsoft Word tidak heran dengan gambar-gambar ini. Nah, ini ada gambar-gambar icon Microsoft Word. Pasti kalian tidak heran lagi kan dengan icon-icon Microsoft Word. Di sini ada 22 ikonnya. Yang pertama, icon New Workbook atau lembar baru kita, lembar kerja. Ibarat kata dia kertas yang nanti kita akan tulis menggunakan keyboard. Yang kedua, open, gambar penyimpanan. Open ini yang berfungsi untuk membuka lembaran baru kalian atau membuka Microsoft Word kalian sehingga kalian akan bisa mengerjakannya. Yang ketiga, icon yang warna biru ini adalah save. Pasti kalian sudah tahu kan apa pengertian save ini? Betul sekali, save merupakan tempat penyimpanan lembar file yang kalian sudah kerjakan supaya tidak hilang dan bisa dibuka kembali. Dan keempat ada permission, yang kelima ada print yang berfungsi untuk mencetak seluruh lembar kerja kalian. Yang keenam itu sama, print dan print review. Print review itu adalah mencetak lembaran baru yang telah kalian kerjakan. Yang ketujuh, spelling and grammar, yaitu pengetikan huruf A, B, C. Di sini nanti kalian bisa mengatur ukuran huruf A, B, C yang ada di Microsoft Word kalian. Yang ke-8 ada research, yang artinya mencari. Berarti fungsinya mencari file dokumen yang pernah kalian kerjakan. Mungkin kalian lupa di mana kalian simpan, dan kalian bisa mengetik di eraser ini, dan kalian bisa mengetik di eraser ini dengan masukkan nama file yang kalian simpan tersebut.
Yang 9 pasti tidak asing lagi kan? Cut. Ayo, pasti sudah tahu kan arti cut ini apa? Betul sekali. Cut merupakan memotong. Nah, di Microsoft Word kalian bisa juga memotong file yang kalian kerjakan dan kalian akan edit kembali. Nomor 10 adalah mengcopy. 11 adalah paste. Copy sama paste ini hampir sama ya. Mengcopy adalah memindahkan tulisan dari lembar yang lama ke lembar baru. Dan paste itu adalah memindahkan, dan copy adalah menciplak kembali tulisan yang kalian telah ciplak tadi. Nomor 12 format painter, yaitu berfungsi menghapus tulisan-tulisan yang salah. Dan undo dan redo itu adalah mengklik kembali jika file kalian yang hilang di lembar kalian klik undo dan redo, dia akan kembali secara otomatis file yang tersebut. Nah, untuk icon 15 dan sampai 22 kalian bisa lihat ada insert hyperlink, auto sum, sort ascending, sort descending, card wizard, drawing, zoom, dan help. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari icon tersebut. Oke anak-anak, untuk anak kelas 4 sampai kelas 6 Bapak harap kalian menghafal apa yang telah kita pelajari yang tadi ya, termasuk icon-icon tadi. Terima kasih anak-anak, dan jangan lupa juga like and subscribe channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.